Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tanya. Saya rajin berdoa dan berusaha, tapi kok doaku tak pernah terkabul. Apakah saya ditakdirkan miskin terus? Sebabnya kenapa? Mohon penjelasannya. Jadi ini ada yang tanya, dia merasa ditakdirkan miskin terus, jadi ditakdirkan hidupnya miskin. Dia merasa seperti itu. Nah, sekarang memang di dalam kehidupan itu memang apa yang kita minta kadang itu tidak sesuai. Jadi apa yang kita minta kadang kita diberikan tidak sesuai apa yang kita cita-citakan. Nah, karena Allah itu menciptakan selalu berpasang-pasangan. Jadi selalu ada hikmahnya semua. Kita lihat dari surat An-Najm ayat 43. Itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya dialah yang menciptakan. Nah, kata-kata ini itu selalu dianggap baik buruk, tapi semestinya baik semua. Nah, misalkan kita berbicara tentang An-Najm An-Najm ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan nangis. Kan itu ayat 43. An-Najm ayat 44. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Nah, gitu 43. Nah, ayat 45. Sesungguhnya dialah yang membuat laki-laki dan perempuan. Itu An-Najm ayat 43, 44, 45. Sekarang An-Najm ayat 48 itu berbunyi kurang lebih gini. Sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kemiskinan. Itu kalian bodoh. Buka An-Najm ayat 48. Kalau Anda menjawab kemiskinan, yo miskin terus. An-Najm ayat 48 bukan begitu. Wa annahu wa akna wa akna. Artinya, buka coba. Sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi nek kalian bilang kemiskinan, ya hanya miskin. Allah itu tidak menciptakan kemelaratan, tidak menciptakan kemiskinan, kekayaan dan kecukupan. Paham ya? Saya berkata, ikuti. Wa annahu huwa wa akna yang pertama itu pakai in, yang kedua itu pakai ko. Nah, itu An-Najm ayat 48. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Baca An-Najm ayat 48. Sesungguhnya dialah, maksudnya dialah itu Allah. Sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemiskinan. Kalau kalian merasa miskin, bagaimanapun juga itu Allah tidak membuat miskin, membuatnya aja dua, kaya dan cukup, bukan miskin. Jadi yang merasa dirinya miskin, kata-kata itu bagaikan doa. Jadi ingat itu. Ulangi ya. An-Najm ayat 48. Sambil buka. Wa annahu huwa wa akna
Sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan, bukan kemelaratan, bukan kemiskinan. Ingat ya, karena bagaimanapun kata-kata itu bagaikan doa. Jadi kalau kalian berdoa itu seperti itu. Surat An-Najm itu dipahami, nanti kalian kalau sudah paham, oh janjane itu orang nggak ada yang miskin. Makhluk yang diciptakan Allah itu selalu dapat kecukupan, kekayaan dan kecukupan. Cicak pun tidak bisa terbang, dia bisa makan nyamuk, padahal nyamuk terbang. Intinya kan begitu, rezeki akan datang. Jadi Allah itu selalu membuat seperti itu. Hewan-hewan yang melata itu loh, yang itu saja bisa makan, apalagi hewan-hewan yang bisa terbang dan lain-lain. Nah, itulah kehidupan. Jadi kadang-kadang seseorang berdoa merasa kekurangan, salah kekurangan. Kita itu diberi kekayaan dan kecukupan. Kalau kita tidak kaya, ya kita cukup. Cukup untuk kebutuhan kita, rezeki kita cukup, semua cukup. Aku selalu berprinsip seperti itu. Kaya apa cukup, bukan kaya apa miskin. Berhasil atau berjuang. Kalau kita makan pasti apa? kenyang. Iya, kalau kita makan pasti iku betul. Memang kalau kita makan pasti berak, kalau kita minum pasti kencing, itu kan pasti. Tapi kalau kita makan dan minum, tidak mungkin makan dan berak. Makan dan minum sama, kaya dan kecukupan. Kaya dan cukup. Intinya seperti itu. Jadi tadi surat An-Najm ayat 43. Mungkin kalian terpancing dari kata-kata ayat 43. Ya tak? Jadi sesungguhnya dialah yang menciptakan, memberi, tertawa dan menangis. Pikirmu itu membuat tertawa dan menangis itu, tertawa itu suka, menangis itu sedih? Tidak. Orang kadang menangis suka. Ada kan? Menangis suka. Kalau orang tidak bisa menangis, dia malah repot. Jadi kalau dia selalu tertawa terus, repot. Dia luka, kepukul, kebentur, dia tertawa malah tambah sakit. Karena menangis itu juga mengurangi kesakitan. Kan itu. An-Najm ayat 44. Sesungguhnya dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kan itu. Kalau dihidupkan semua makhluk, uyel-uyelan di dunia, pepet-pepetan, apalagi waktu corona harus berjarak. Kalau nggak ada orang mati, hidup semua kan, nanti lahir, hidup, lahir, anaknya buahnya uyel-uyelan, nanti melahir nggak bisa makan. Makanya ada kematian dan ada kehidupan. Itu penjelasannya seperti itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semua, ya tidak bisa berkembang. Perempuan semua, ya tidak bisa berkembang. Harus ada laki-laki dan perempuan. Itu namanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan bukan berarti berbalik lawan kata, bukan. Tadi kan ada An-Najm ayat 43 kan, dan sesungguhnya dialah yang memberi apa? Tertawa dan menangis. Itu bukan berarti lawan kata, bukan. Itu sama-sama menguntungkan. Tertawa dan menangis itu sama-sama menguntungkan. An-Najm ayat 44. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Itu juga sama-sama bertautan. Jadi itu bukan lawan kata, bukan. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu ayat 45. Jadi An-Najm ayat 43, 44, 45.
khusus yang 48, sesungguhnya dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji, kanggo samu yen wis mati, yen ditingali marang Gusti, kabeh manungsa bakal yen wis mati terus diadusi, diwuduni ya diminyai, dipocong karo kain mori, dicekatil terus disolati, dilegokke ning jero dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawan kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang bakal rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Ikuti ya. Annahu huwa akna wa dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Itulah doa An-Najm ayat 48. Kenapa dikatakan kekayaan dan kecukupan? Berarti Allah memberi rezeki semua makhluknya. Jadi terus jangan bilang aku ini ditakdirkan miskin. Tidak ada keterangan tentang kekayaan dan kemiskinan, bukan. Kekayaan dan kecukupan. Itulah untuk patokan doa. Itu rahasia doa di surat An-Najm 48. Untuk doa-doa rezeki ya banyak sih, di surat-surat ayat-ayat lain juga banyak. Cuman itu patokan saja. Yang dimaksud huwa itu dialah. Huwa itu dialah Allah maksudnya. Di situ wa annahu huwanya itu dialah. Maksudnya dialah yang dimaksud itu Allah. Dalam An-Najm itu huwa dialah Allah. Jadi biar kalian paham tentang doa, tentang membaca Al-Quran juga paham. Kalau kalian terpancing dengan apa yang saya katakan tadi, ya mungkin pemikiranmu lawan kata, bukan. Mungkin kalau ada kaya terus miskin, pemikiran mungkin gitu. Tidak ada di An-Najm ayat 48 tidak seperti itu, tapi kekayaan dan kecukupan. Cukup sekian. Apakah ada pertanyaan? Langsung silahkan mau tanya langsung tentang An-Najm tadi yang saya terangkan itu, karena tadi ada yang tanya tentang dia merasa dirinya miskin. Jadi Allah tidak akan membuat miskin, Allah membuat kaya dan juga. Ada pertanyaan? Ada kira-kira? Ya? Kalau itu di dikir pakai itu berapa kali? Oh, nek masalah dikir bebas.
Zikir itu bebas, semampunya, seingatnya. Masalah itu buat zikir dan lain-lain, itu buat doa itu terserah. Cuman itu hanya patokan saja, patokan seperti itu. Jadi jangan sekali-kali merasa dirinya miskin, merasa kurang. Nanti malah kalau miskin sungguhan, kurang sungguhan. Allah tidak memberi kemiskinan kok, tidak memberi kekurangan kok, memberi kekayaan dan kecukupan. Di An-Najm ayat 48. Jadi itulah buat patokan, untuk patokan berdoa, untuk patokan kita hidup dan sebagainya, untuk keluarga ngurusi misalkan tentang kehidupan, tentang usaha dan lain-lain, itu buat patokan. Ada lain? Ada yang bertanya lain? Ada yang tanya? Tentang surat An-Najm tadi, tentang dengan pertanyaan tadi kan ada yang tanya seperti itu. Ini saya jelaskan, saya hubungan di surat pertanyaan tadi, saya hubungan di surat An-Najm 48, ayat 48 maksud saya. Ada lagi? Cukup? Tidak ada? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji, kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali marang Gusti, kabeh manungsa bakal mati, yen wis mati terus diatusi, diwuduni ya diminyai, dipocong karo kain mori, dicekake terus disolati, dilebokke ning jero jeburi, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawan kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang bakal rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disahani.